Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Artania Adnin Trisuma. Saya merupakan salah satu dosen di Departemen Kimia Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pengajaran dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang akan dilaksanakan berjudul Kimia Organik 1 bagi mahasiswa semester 1 pada tingkat sarjana atau S1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sudah sarapan belum? Sudah makan ya. Karena kita nanti kuliahnya adalah 3 SKS. Jadi saya harap teman-teman semuanya sudah siap nih 3 SKS kuliah ya. Mata kuliah kita hari ini adalah Kimia Organik dan ini adalah pertemuan yang keempat. Jadi kemarin 3 minggu yang pertama kalian dengan Bu Ritmala ini belajar apa nih? Masih ingat nggak? Apa? John, boleh? Oh ya, baik. Kalau nggak salah yang pertama itu tentang ikatan kimia. Kemudian yang keduanya itu tentang gugus fungsi. Iya. Terus yang terakhir di pertemuan ketiga itu tentang alkana. Iya, betul ya. Yang lain setuju ya? Jadi kemarin sudah belajar gugus fungsi, ada alkana juga. Nah, pada pertemuan ini nanti kita akan ganti ya materinya. Nah, untuk pengingat, saya ingin menjelaskan ulang sedikit ya. Ini adalah RPKPS untuk mata kuliah Kimia Organik. Di pertemuan saya, nanti saya adalah di CPMK yang kedua. Nah, kemarin kalian sudah belajar 3 minggu itu adalah CPMK yang pertama. Apa itu CPMK? Mungkin masih pada nggak terlalu paham. Jadi CPMK itu capaian yang ingin kalian harus pahami ya. Jadi nanti tujuan akhirnya. Seperti yang tadi teman kalian Jona sudah jawab bahwa CPMK 1 itu adalah ada struktur dasar, ikatan, dan senyawa alkana. Nah, nanti di CPMK kedua, nanti saya akan masuk di pertemuan keempat sampai sebelum UTS. Kemudian setelah UTS nanti dilanjutkan dengan CPMK ketiga dan keempat. Materinya apa? Nanti ada stereokimia, alkena, alkuna, dan alkil halida. Itu yang nanti saya cover begitu ya. Nah, setiap CPMK itu nanti ada penilaiannya ya. Jadi ada bobot nilainya nih masing-masing. Kalau kalian ingin lihat nanti ada di elok. Jadi nanti ada hasil project, ada kuis, UTS, dan UAS. Bagaimana nanti nilai akhirmu bisa dilihat di tabel tersebut, begitu. Nah, untuk referensinya, bahan untuk kalian belajar kalau ingin lebih dalam lagi, itu bisa lihat di referensi ini. Jadi yang di atas itu adalah textbook, kemudian yang di bawah itu adalah jurnal. Nah, ini kami tim teachingnya itu berusaha agar referensi ini adalah di referensi yang terkini. Jadi di sini adalah referensi 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa mengikuti perkembangan ilmu yang terkini gitu. Nah, jangan lupa ya, kita punya platform media pembelajaran online lewat Elok. Ada yang belum join? Siapa? Belum join. Ada lagi yang belum join? Oh, ada belum? Jangan lupa ya, harus join. Kenapa? Karena nanti semua detail jadwalnya ada di situ. Jadi Elok itu seperti ini. Kita ada RPKPS-nya, kemudian ada SHP, kemudian juga ada materinya, ada UTS dan ada UAS di situ. Nanti tugas-tugas juga masuk di situ. Jadi jangan lupa ya, tadi yang belum join. Oke. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang RPKPS? Aman? Sudah paham ya? Baik. Kita akan masuk ke materi. Nah, apa ini namanya? Stereokimia. Jadi ini adalah minggu keempat. Topiknya ada 3 SKS tadi akan saya cover, yaitu ada stereokimia, ada stereoisomer. Kemudian nanti teman-teman akan belajar tentang kiralitas molekul. Yang terakhir nanti ada isomer konfigurasi. Jadi kita akan belajar itu dalam satu pertemuan ini. Oke, nah sebelum masuk ke materi nih, mungkin pada bertanya-tanya ya, kenapa sih mahasiswa farmasi ini kalian semester berapa? 1 ya, semester 1. Ini mata kuliah wajib bukan? Iya. Loh, kenapa kok mahasiswa semester 1 harus wajib nih belajar stereokimia? Padahal kalian mahasiswa farmasi ya. Apa nih pentingnya? Nah, untuk divisualisasi ini ada obat ya. Nah, obat apa ini, Dek? Naproxen ya. Apa sih obat naproxen itu untuk apa? Buat mengurangi nyeri sama radang. Buat? Mengurangi nyeri sama radang. Oke, betul. Mengurangi nyeri dan radang ya. Jadi ini adalah obat antiinflamasi, teman-teman.
Bagi yang belum tahu ya. Nah, kenapa sih kok di dalam obat ini bisa membuat dia itu memiliki aktivitas antiinflamasi? Karena ada struktur itu, ya. Loh, itu strukturnya ada berapa? 2 ya. Kenapa kok ada 2? Padahal ini obatnya kan cuma 1. Yang mana yang struktur yang benar ya? Yang kiri apa yang kanan? Ternyata yang memiliki bioaktivitas itu adalah struktur yang kiri. Tapi namanya sama nggak? Naproxen. Dua-duanya naproxen. Yang satu S, yang satu ada simbolnya R. Kalau kalian lihat dari strukturnya sama nggak sebetulnya? Sama ya. Lah bedanya apa gitu kan? Kenapa kita pakai yang kiri? Ternyata yang senyawa yang kanan itu beracun, Dek. Jadi tubuh kita itu mengenali hanya perbedaan kecil. Apa perbedaan kecilnya ini? Ya, atom karbon yang ada di sini itu sebetulnya kan sama-sama CH3 ya. Tetapi yang satu CH3-nya itu di dalam ruangan, dia itu arahnya kebalik, ke di belakang. Jadi tanda putus-putus itu artinya dia ke belakang layar. Kemudian, atau bidang, maksudnya bidang imajiner. Kemudian yang garis tebal itu adalah ke arah kalian. Jadi hanya posisi secara 3D itu dia beda, tapi sebetulnya atomnya sama. Nah, sekecil itu aja tubuh kita bisa mengenali, gitu ya. Kalau sampai salah nih, kalian nanti lulus jadi farmasis nih. Kalau salah bikin obat, harusnya menyembuhkan jadi bikin racun, kan harus belajar. Maka dari itu kita penting untuk belajar stereokimia, gitu ya. Oke, semoga dapat gambaran lebih jauh tentang ini. Nah, kalau mau belajar stereokimia, jadi apa sih sebetulnya artinya stereokimia? Itu adalah bidang ilmunya. Bidang ilmu di mana nanti kita belajar bagaimana atom-atom itu tertata di dalam ruang 3 dimensi, gitu ya. Nah, kalau belajar stereokimia pasti ada istilah stereoisomer. Stereoisomer itu molekulnya, molekul-molekul yang perbedaannya hanya di titik di mana dia tersusun di ruang 3 dimensi. Jadi stereokimia itu bidang ilmunya, stereoisomer itu molekulnya. Kemarin kalian sudah dengar ya di pelajarannya Bu Leni, itu pertemuan ketiga ada istilah isomer konformasi. Nah, di minggu ini kita akan belajar yang kedua, isomer konfigurasi. Tetapi kita akan cover ini di topik ketiga nanti ya. Jadi kita akan bahas tentang molekul kiral dulu sebelum kita belajar untuk isomer konfigurasi. Gitu. Nah, apa sih molekul kiral? Masih pada belum tahu? Belum tahu? Belum tahu ya? Jadi kiral itu ibaratnya gini, mungkin ini istilah apa gitu ya. Ibaratnya gini, kita coba deh, sekarang kita peragaan ya, ada tangan nih, tangan kiri ya, tangan kiri kalian coba diangkat. Tangan kiri kalian imajinasikan di depan cermin. Ya, di sini misalnya ada cermin nih. Bayangan cerminnya seperti apa, Dek? Tangan kananmu bukan? Ya kan? Nah, jadi tangan kiri ini ketika dilihat di cermin, bayangannya adalah yang tangan kanan. Artinya tangan kiri ini bayangan cerminnya dengan tangan kanan. Setuju? Kalau misalnya kita posisikan dia ditumpuk gini, jempol kalian ketemu dengan jempol nggak? Enggak ya? Kelingking ketemu kelingking? Enggak. Nah, berarti artinya ini kedua tangan kita itu tidak berhimpit. Posisi jempol kiri dan kanan itu nggak ketemu. Ini adalah ibaratnya molekul kiral. Jadi molekul kiral itu bayangan cerminnya dengan molekul yang lain, tapi ketika dia dihimpit itu tidak ketemu. Itu adalah kiral. Beda kalau misalnya nih tangan kirimu dengan tangan kiri temenmu ditumpuk. Coba, ketemu nggak jempolnya? Ketemu ya. Itu berarti molekul akiral. Nah, jadi ini contohnya gini. Saya punya model molekul ya. Ini ada model molekul. Kita lihat ada atomnya itu ada yang warnanya putih, hijau, merah dan kuning. Kalau misalnya di sini ada cermin, ya. Kemudian bayangannya adalah saya putar dulu nih biar ketemu ya bayangannya ya. Sebentar. Nah, gini ya. Jadi ini molekul yang satu, ketika ada cermin di sini, maka bayangannya seperti ini. Hijau di depan, merah di belakang, kuning di samping, gitu ya. Tapi ketika saya tumpukkan ini menjadi satu, hijau ketemu hijau nggak? Iya. Putih? Iya. Yang kuning? Enggak. Kuning dan merah enggak? Kuning dan merah enggak? Ini berarti molekul apa? Kiral. Terus contoh yang lain. Saya punya molekul yang lain nih. Kuningnya nggak ada. Putih, hijau, dan merah. Oke.
Jadi ini molekul satu nih contoh yang lain, kemudian ini molekul yang kedua. Ada putih, hijau, dan merah. Kemudian kalau ketemu di depan cermin, bayangannya adalah seperti ini. Setuju? Nah, kalau saya tumpukan, putih ketemu putih, terus merah, hijau. Nah, ini ketemu semua ya, berhimpit. Ini artinya dia berhimpit. Maka ini adalah molekul apa tadi? Akiral. Jadi, molekul ini dengan molekul ini adalah senyawa yang sama. Sedangkan yang kiral tadi, yang tidak berhimpit, molekul ini dengan molekul ini adalah molekul yang berbeda. Gitu ya, walaupun semuanya tuh sama, ada putih, hijau, semuanya juga sama. Tapi ketika di ruang 3 dimensi, dia ternyata posisinya berbeda. Jadi itu adalah molekul kiral. Gitu. Nah, untuk makin paham, mungkin saya tanya deh. Apa kira-kira menurut kalian salah satu sifat unik atau karakteristik unik dari molekul kiral ini? Boleh, Kevin? Berarti molekul kiral itu adalah molekul yang memiliki atom C yang atom karbonnya itu berikatan dengan 4 substituen yang berbeda. Iya, betul. Setuju semuanya? Setuju ya. Jadi molekul kiral ini punya 4 substituen yang berbeda dan pusatnya ini dinamai apa, Dek? Pusat kiral, ya. Jadi ini ada pusat kiral yang hitam ini. Nah, pusat kiral itu biasanya disimbolkan dengan bintang warna merah ini. Contoh, yang sebelah kiri itu ada 1 pusat kiral. Yang di sebelah kanan ada 3 pusat kiral. Gitu. Jadi ini tentang kiralitas ya. Ada yang masih bingung mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, Eva? Untuk yang gambar senyawa di sebelah kiri di bagian contoh itu, kenapa pusat kiralnya mengikat substituennya yang sama gitu ya, Bu? Sama-sama atom C. Iya, oh iya betul ya, kelihatannya gitu ya. Jadi ini kelihatannya ada di pusat kiral ini kan yang sebelah bawah atomnya C, atas juga C, sebelah sini juga C. Tadi saya bilang apa? Substituennya harusnya beda. Kok itu tetap pusat kiral? Karena sebetulnya substituen tuh nggak cuma 1 atom, Dek. Jadi keseluruhannya. Maka yang di sebelah bawah ini sebetulnya dia mengikat CH3 dan CH2 alkena. Sedangkan yang di atas dia ketemunya apa? Gugus karbonil. Yang di sebelah kanan bawah ketemu gugus alkena. Jadi sebetulnya itu beda-beda. Maka bisa kita sebut iya kiral, gitu ya. Ada 1 tangan lagi yang nggak kelihatan adalah hidrogen, tapi tidak digambar. Gitu ya, Eva? Ada sudah paham? Paham. Yang lain sudah paham? Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, setiap molekul kiral tadi kan saya bilang kalau molekul kiral itu molekul yang berbeda. Masa kita bilang, oh ini molekul yang 1, ini molekul yang 2. Kenapa? Kan ini sama-sama ya. Kita mau menyebut ini apa gitu kan. Yang ini yang itu gitu kan. Tapi kan itu tidak seragam, maka harus ada penamaan. Gitu. Pusat kiral ini kita namai apa? Bedanya dengan yang ini apa? Nah, kita kasih nama. Namanya apa? Dengan konfigurasi R atau S. Aturannya seperti apa? Kita mengikuti aturan internasional ya, pakai aturan dari Kahn, Ingold, dan Prelog. Bagaimana aturannya? Kita bahas bareng-bareng sekarang. Sudah siap? Sudah. Oke. Jadi aturan pertama. Baik, jadi tadi kita sudah belajar tentang penamaan konfigurasi R dan S. Nah, untuk benar-benar yakin nih beneran kalian paham atau enggak, maka ini ada soal latihan ya. Ada 2 soal, tapi tenang aja, kita nanti berdiskusi ya. Kalian berdiskusi sama teman sebelah, boleh teman belakangnya, boleh berdiskusi untuk memikirkan apa sih 2 jawabannya untuk 2 soal tersebut. Silahkan, nanti waktunya sekitar 5-10 menit deh, gitu ya. Silahkan. Ini saya pinjemin ya. Boleh. Baik, jadi waktunya sudah habis ya, sudah 5-10 menit. Boleh balik ke depan sekarang, diskusinya diselesaikan. Ya, kita review dulu ya. Jadi tadi kalian diskusi jawabannya apa nih? Oke, sudah siap? Sudah. Ya, jadi nomor 1 apa, Dek? Jawabannya?
S. S ya. S. Kenapa nih kira-kira? Karena berdasarkan prioritas gugus fungsinya, konfigurasinya akan berputar ke arah kiri sehingga S untuk sinister. Iya, betul. Jadi berputarnya ke arah kiri, dia melawan jarum jam ya. Maka jawabannya apa tadi? S. Nah, untuk yang soal kedua, ini harus digambar karena tulisannya kan gambarkan gitu ya. Nah, siapa nih yang mau menggambar? Kita mungkin maju ke papan tulis aja ya biar teman-teman pada bisa ngeliat gitu. Siapa yang mau mencoba menjawab? Boleh, Adet, silahkan. Nanti teman-teman yang lain melihat ya. Kalian sambil cocokkan, bener nggak ya jawabannya gitu, sama nggak ya kira-kira gitu. Oke, sudah? Baik, boleh silakan kembali ke tempat duduk dulu, kita bahas ya. Jadi, ada yang sudah menjawab nih. Ada yang jawabannya beda? Sama semua? Sama? Oke, tapi sama belum tentu betul ya. Kita lihat nih, benar nggak konfigurasinya R? Jadi ada tadi bilang OH ada di sini posisi nomor 1, setuju ya? Kemudian CH2, CH3 ada di posisi nomor 2, prioritasnya CH3 nomor 3. Berarti arahnya kemana? Dari 1 ke 2, 2 ke 3, terus 3 ke 1 gitu ya. Karena tadi kita belajarnya kan 1, 2, 3 gitu. Berarti ini kan memutar arah jarum jam apa berlawanan, Dek? Searah. Kalau searah maka konfigurasinya R ya, konfigurasinya R. Bener nggak? Yang ditanya apa? R ya. Berarti betul. Ada yang jawabannya berbeda? Tidak ya. Oke, berarti kesimpulannya ini teman-teman sudah cukup paham ya, karena jawabannya udah pada bener. Coba kita kasih aplaus ke Ada dulu deh karena berani maju ya. Oke. Sip. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ya kuliahnya ke topik yang ketiga. Karena tadi saya bilang ada 3 topik ya. Kita ke topik yang terakhir, yaitu isomer konfigurasi. Jadi di sini ada 2 subtopiknya, nanti kita akan bahas tentang enantiomer dan yang kedua adalah diastereoisomer gitu. Baik, jadi tadi materinya sudah kita bahas semua sampai subtopik yang ketiga, yaitu isomer konfigurasi. Kita bahas enantiomer, juga kita bahas diastereoisomer. Sebelum kita akhiri perkuliahan pada pertemuan ini, mungkin ada teman-teman yang masih bingung gitu, butuh dijelaskan lebih dalam? Ada? Boleh, Jona silakan. Baik Bu, terima kasih. Saya izin bertanya Bu. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi, saya jadi penasaran. Apabila ada suatu senyawa molekul karbon dengan 4 substituen, dia menjadi satu pusat kiral, hanya ada satu pusat kiral. Apakah memungkinkan dia ini menjadi diastereoisomer? Karena sehemat saya membayangkan dia hanya memungkinkan untuk sepasang enantiomer. Iya, baik. Pertanyaannya bagus ya. Mungkin bagi teman-teman yang nggak kedengaran atau ada yang nggak masih paham maksudnya Jona apa. Jadi tadi Jona itu tanya, kalau satu molekul itu pusat kiralnya hanya 1, dia mungkin nggak ya jadi diastereoisomer satu pasangannya, atau cuma jadi enantiomer saja? Gitu ya, tadi pertanyaannya Jona seperti itu. Nah, mungkin saya jawab sambil saya tuliskan di papan tulis ya, biar makin paham. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi tadi kalau satu pusat kiral kemungkinannya apa? Konfigurasinya hanya R dan S. Nah, satu pasangan ini disebut apa, Dek? Enantiomer. Kalau misalnya nih ada R versus R juga, sama-sama satu pusat kiral, dia enantiomer bukan? Bukan. Ini adalah senyawa yang sama. Satu pusat kiralnya R, yang satu R, ya udah jelas sama. Jadi ini bukan senyawa stereoisomer gitu ya. Jadi ini hanya molekul yang identik. Nah, maka mungkin nggak ada diastereoisomer. Misalnya saya misalnya gini, S versus S, atau saya balik S versus R. Ya kalau ini jelas enantiomer ya, sama. Ya cuman saya balik aja.
Tapi yang ini juga identik gitu. Jadi nggak ada kemungkinan ketika ada pusat kiralnya cuma satu, itu jawabannya kemudian dia stereoisomer, itu nggak mungkin. Contoh yang lain, kita ke pusat kiral yang ada dua ya. Misalnya nih, ada RR, sebetulnya ini tadi sudah ada ya di slide sebelumnya, di sini. Nah, jadi RR, misal nih, kemudian versus SS, ada dua pusat kiral masing-masing. Yang kedua misalnya ada RR versus SR, ini. Nah, ini apa? Enantiomer. Yang bawah, dia stereomer. Nah, jadi kalau dua pusat kiral itu memungkinkan ada enantiomer, ada dia stereoisomer. Kesimpulannya apa? Kalau molekul itu cuma punya satu pusat kiral, satu saja, maka dia cuma bisa jadi enantiomer satu pasang. Kemudian kalau lebih dari lebih dari satu, mau 2, 3, 4 dan sekian, possibility-nya tuh luar biasa. Jadi banyak sekali, maka bisa enantiomer, bisa dia stereoisomer, dan bisa juga molekulnya identik. Gitu. Jonas sudah paham? Teman-teman yang lain gimana? Aman? Oke, baik. Jadi ini materi pertemuan ini sudah selesai, tapi ada tugas ya. Nah, tugasnya nanti bisa dicek di ELOK, maka mohon teman-teman yang belum join ELOK segera join ELOK, dikumpulkannya minggu depan, dikumpulkan di mana? Di ELOK juga, gitu. Nah, ini adalah referensi yang tadi sempat saya bahas. Kalau misalnya kalian butuh info lebih dalam, boleh nanti dicek di sini. Kemudian untuk topik yang selanjutnya adalah alkena. Nanti kita akan bahas lagi stereokimianya alkena. Karena tadi kita cuma bahas alkana sebetulnya. Kemudian juga ada nomenklatur, itu adalah tata nama. Kemudian juga kita nanti akan masuk ke reaksi nih. Ya, reaksi-reaksinya alkena nanti seperti apa. Kemudian ya sudah, kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, di kelas yang sama. Mohon dipersiapkan, jangan lupa tugasnya. Saya tutup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Aman? Oke, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.